warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safa Ajra dengan NIM 21234045. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses dan bentuk komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi. Proses komunikasi terbagi atas 3, yaitu primer, sekunder, dan efektif. Proses komunikasi primer sendiri yaitu proses komunikasi dengan lambang sebagai media pertama. Lambang atau simbol yang ada di proses komunikasi primer ini antara lain bahasa, isyarat, gambar atau warna, atau gestur saat kita melakukan proses komunikasi. Yang kedua yaitu proses komunikasi sekunder, merupakan proses komunikasi yang menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah lambang media pertama. Media proses komunikasi sekunder sendiri terbagi atas bisa tercetak maupun non tercetak, seperti surat, majalah, koran, ataupun media non tercetak seperti telepon, televisi, ataupun media massa lainnya. Yang ketiga ada efektif. Komunikasi yaitu komunikasi yang terjadi apabila pesan diterima dengan baik tanpa miskomunikasi. Maksudnya di sini adalah proses komunikasi yang terjadi antara komunikan dan komunikator terjadi tanpa adanya kesalahpahaman. Prinsip-prinsip yang dapat kita lakukan dalam proses komunikasi yaitu reach, respect, empathy, audible, clarity, and humble. Respect sendiri berarti kita harus saling menghargai, baik itu komunikan ataupun komunikator. Empati maksudnya yaitu kita harus menempatkan diri kita dalam situasi orang lain. Yang ketiga yaitu audible. Audible di sini maksudnya dapat didengarkan atau dipahami dengan baik. Yang keempat ada clarity, yaitu kejelasan komunikasi yang kita lakukan. Yang keempat ada humble, yang berarti kita harus tetap rendah hati walaupun dan tidak merasa paling benar. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada 9: personal, kelompok, massa, organisasi, media, publik, global, internasional, dan antar budaya. Yang pertama ada komunikasi personal. Komunikasi personal dibagi atas intrapersonal dan interpersonal. Intrapersonal sendiri berarti komunikasi yang kita lakukan dengan diri sendiri. Maksudnya di sini adalah pada saat kita berkomunikasi, saat kita akan menyampaikan pesan kepada orang lain, kita pasti akan memikirkan terlebih dahulu apakah ini baik atau tidak. Apakah ini patut diucapkan atau tidak. Oleh karena itu, intrapersonal berarti komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua yaitu interpersonal. Interpersonal yaitu komunikasi individu dengan individu lainnya yang berarti komunikasi yang kita lakukan sehari-hari dengan orang lain. Ciri-cirinya yaitu adanya perilaku verbal dan non-verbal, adanya feedback, hubungan berkelanjutan, dan persuasif. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kelompok, yaitu terjadi antara 3 orang atau lebih yang saling berbagi informasi untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya kuliah, rapat, seminar, briefing, dan lain-lain. Bentuk komunikasi kelompok sendiri terbagi atas kelompok besar dan kelompok kecil. Di kelompok besar, yaitu perkumpulan orang yang sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk menanggapi setiap komunikasi yang terjadi. Yang kedua ada kelompok kecil, yaitu perkumpulan orang yang relatif lebih kecil. Selanjutnya ada bentuk komunikasi massa, yang berarti bentuk komunikasi yang menggunakan media massa oleh komunikator sebagai penyampai pesan kepada komunikan. Komunikannya bersifat heterogen dan dapat mempengaruhi komunikan. Bentuk komunikasi organisasi yaitu bentuk komunikasi yang biasanya terjadi dalam suatu organisasi, seperti biasanya membahas tentang fungsi dan tradisi yang ada dalam organisasi itu. Contohnya,
saat seorang ketua kepada komunikasi yang terjadi antara ketua dengan kelompoknya atau sebaliknya. Lanjut, ada bentuk komunikasi media, yaitu bentuk komunikasi yang berada di antara komunikasi massa dan tatap muka, biasanya berupa surat, pamflet, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk komunikasi publik, yang berarti proses komunikasi di mana khalayak tidak dapat diidentifikasi satu persatu. Selanjutnya ada bentuk komunikasi global, yaitu penyediaan akses informasi lintas budaya. Lanjut, ada bentuk komunikasi internasional, yaitu komunikasi antar perwakilan negara. Maksudnya di sini adalah suatu komunikator mewakili negaranya masing-masing dan saling berkomunikasi di suatu tempat yang telah dijanjikan. Dan yang terakhir ada komunikasi antar budaya, yang berarti komunikasi dengan budaya lain. Sekian bentuk dan proses komunikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.